Assalamualaikum Ustazah Umi. Waalaikumsalam Ustazah Tari. Gimana kabarnya Us? Alhamdulillah, semoga sehat ya. Amin. Kita besok jadwalnya supervisi ya. Iya Us, supervisi insya Allah besok Us. Di mana jadinya? Di kelas 6 Siti Walidah. Oke. Jam? Insya Allah jam 10.30 sampai 11.30 Ustazah jelang sholat duhur. Oke, 1 jam berarti ya. 1 jam, iya. Kira-kira besok tujuan pembelajarannya apa nih? Tujuan pembelajarannya itu anak-anak akan mengenal komponen-komponen listrik, kemudian mereka akan mempraktekkan membuat rangkaian sederhana, kemudian mereka akan mencari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, wow, pasti menarik sekali ya. Iya, bagus. Anak-anak itu soalnya suka listrik tapi mereka bingung harus gimana gitu. Makanya kan perlu praktek-praktek itu biar lebih paham. Oke, karena nih kira-kira dari tujuan pembelajaran itu indikatornya apa aja? Indikator yang pertama, kalau seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama saya berharap mereka mengenal komponen-komponen listrik seperti ada kabel, ada dot dan lain-lain. Yang kedua, mereka bisa membuat rangkaian sederhana, bisa seri, paralel maupun campuran. Kemudian yang ketiga, mereka tahu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu. Kalau seri itu dipakainya di mana, kalau paralel di mana, seperti itu. Sudah Umi butuh dukungan apa nih untuk persiapan besok? Dukungannya itu perlu pengecekan dulu pengecekan kabel-kabel, kemudian dotnya kayaknya kemarin saya lihat banyak yang udah aus ya, butuh diganti gitu. Kemudian saya butuh juga untuk mempersiapkan lembar kerjanya. Kalau lembar kerja itu bisa saya siapkan sendiri Ustazah, tapi kalau untuk pengecekan itu butuh untuk berkoordinasi dengan Ustaz Ilham ya, selaku penjabat MIPA di SD Muhammadiyah. Oh iya. Iya memang habis pandemi ini kita harus cek lagi ya. Iya, banyak yang perlu diremajakan Ustazah. Iya. Termasuk keberfungsiannya. Iya, betul. Oke. Kira-kira kapan Ustazah Umi akan ke Ustaz Ilham? Insya Allah nanti sore sepulang anak-anak. Saya akan menemui Ustaz Ilham untuk membicarakan ini agar segera bisa disiapkan. Oke. Ada lagi yang perlu dibantu? Sepertinya cukup itu Ustazah. Ya, saya rasa cukup. Mohon doanya supaya besok lancar ya Gus, dan anak-anak bisa excited mengikuti percobaannya. Bismillah ya. Kalau gitu kita ketemu besok ya. Iya Ustazah, saya tunggu. Ustazah Umi. Halo Ustazah. Gimana tadi supervisinya? Alhamdulillah lancar Ustaz, tapi masih keinget, masih deg-degan sih. Iya, dan tujuan pembelajarannya tercapai ya. Tadi menarik sekali loh, di MIPA itu bisa dinamis sekali ya anak-anaknya. Iya mungkin Ustazah tadi yang di luar ruangan mungkin sampai kedengaran ya suaranya anak-anak hebohnya di dalam. Ya kalau untuk tujuan pembelajaran alhamdulillah udah tercapai. Tapi tadi itu ada yang bikin saya kurang puas. Ada 2 anak yang sepertinya belum mencapai target di tujuan pembelajaran itu. Oke. Kalau yang lain kan ketika saya tanya, ayo apa yang sudah kamu dapat setelah percobaan ini, mereka udah bisa menyebutkan apa saja itu komponen-komponen listrik yang mereka pakai saat eksperimen. Kemudian mereka juga tahu macam-macam rangkaian listrik yang sudah mereka buat serta penerapannya. Tapi ini tadi ada 2 anak yang sepertinya belum sampai di tahap itu Ustazah. Seperti itu. Jadi saya bingung ini harus kira-kira apa ya yang harus saya lakukan Ustazah. Tapi saya akan mencoba untuk berpikir setelah ini barangkali saya dapat ide Ustazah. Iya, jadi ada 2 anak yang belum dapat tujuan pembelajarannya itu ya. Kalau dari angka 1 sampai 10 kira-kira 2 anak ini di angka mana? Di bawah 5 mungkin Di bawah 5 ya. Di bawah 5 iya. Terus menurut Ustazah Umi, anak yang dikatakan dapat tujuan pembelajaran itu di angka berapa? 8 lah ya 8 dari 10. Oke, 8 dari 10. Jadi mungkin sekitar kita butuh menaikkan 3 angka lagi ya untuk anak ini ya. Ustazah.
nggak terlalu tertinggal jauh dengan teman-temannya juga. Oke. Kalau pembelajaran dia di kelas biasanya seperti apa? Barangkali nanti kita bisa punya solusi untuk menaikkan dia pada saat eksperimen selanjutnya gitu. Dua anak ini suka banget kalau saya tanya tuh kesukaanmu apa, passionmu apa? Kalau di rumah suka nonton gitu. Okay. Jadi kalau di rumah suka nonton film. Jadi kalau di kelas itu kalau saya ayo belajarnya pakai lihat video, nah ini suka banget Ustazah. Bisa nggak ya kalau kita bawa nonton film itu ke lab MIPA gitu? Kalau menurut saya itu kan kalau lab MIPA biasanya kan buat eksperimen ya Terus kalau ada video berarti kan itu kan pembelajarannya berbeda ya, maksudnya medianya berbeda ya, ada diferensiasi gitu. Kalau di kelas mungkin bisa Ustazah ya, tapi kalau di lab MIPA itu bentar Ustaz pikir dulu kira-kira bisa nggak ya? Sepertinya bisa Ustazah. Tapi saya harus prepare dulu lebih awal gitu Gini jadi selain saya menyiapkan perlengkapan untuk anak-anak yang lain untuk eksperimen, saya juga harus jadi role model gitu Saya harus jadi artis Ustazah gitu. Saya harus mempraktekkan dulu apa yang anak-anak besok lakukan, baru besok saya tayangkan pakai video itu ke dua anak ini. Jadi sepertinya itu bisa Ustazah. Iya, kalau menurut saya bisa, tapi ya butuh persiapan dulu. Iya. Ada lagi nggak hal berbeda yang mungkin bisa kita lakukan untuk ini tadi ngangkat ketiga nilai tadi? Apa ya selain video, mereka itu kan sukanya kan visual ya, melihat gitu ya. Sepertinya kalau video saya belum bisa membuat, sepertinya saya butuh tim Ustazah untuk melakukan percobaan ini. Jadi saya butuh satu Ustazah atau Ustadz gitu untuk mendampingi saya dalam percobaan ini. Jadi satu Ustazah ini untuk menghandle dua anak itu. Jadi beliau memperagakan, anak-anak melihat, dua anak ini melihat, kemudian mereka mempraktekkan. Kalau di sisi lain anak-anak yang lain kan kita kasih arahan gitu aja ya usia mereka sudah bisa melakukan gitu. Tapi khusus dua anak ini butuh pendampingan khusus, butuh role model. Kalau yang tadi video mungkin nggak ada, jadi ini langsung model langsung gitu Ustazah. Seperti itu kalau menurut saya Ustazah. Berarti butuh teman untuk mendampingi si dua anak ini tadi. Iya betul. Iya. Dari dua solusi itu kira-kira mana yang menurut Ustazah Umi lebih ringan untuk dilakukan? Lebih mudah? Kalau menurut saya sih lebih mudah kalau ada teman Ustazah, ada Ustazah lain, ada tim teaching gitu. Jadi untuk persiapan eksperimen kan banyak yang harus disiapkan ya Ustazah ya, seperti penyiapan alat-alat, kemudian mengkondisikan anak-anak gitu. Jadi kalau misalkan ada satu guru untuk mendampingi saya, itu mungkin yang lebih mudah Ustazah. Seperti itu. Berarti lebih mudah kita pakai tim teaching ya. Iya. Nanti ada next eksperimen lagi. Betul. Kayaknya kita udah punya solusi ya dari ngobrol-ngobrol kita ini tadi untuk membantu dua siswa kita yang butuh pendampingan khusus tadi. Iya, Berarti apa nih yang bisa kita simpulkan teman? Hasil ngobrol kita kayaknya banyak kesimpulan Ustazah. Yang pertama, kalau next ada eksperimen lagi, yang pertama saya harus menghubungi teman-teman tim KKG IPA dulu. Saya akan menanyakan kira-kira siapa yang bisa mendampingi saya saat eksperimen itu yang saat itu jamnya kosong. Kemudian yang kedua, saya harus memastikan ke penjabat MIPA untuk ketersediaan alat dan bahan. Kemudian yang ketiga, saya harus menghubungi supervisor, menjelaskan ke supervisor bahwa nanti ketika supervisi itu bukan hanya ada saya saja, tapi ada tim teaching di situ. Jadi biar nggak kaget gitu loh Ustazah, ini yang di supervisor siapa gitu.
Ya, sepertinya ada 3 hal pokok itu Ustaz yang dari Oke. diskusi kita. Ya baik, Ustazah Umi, menarik sekali ya. Saya kemarin tadi ya supervisi ikut tertarik, jadi pengen ikut nyoba-nyoba merangkai juga. Apalagi kalau lampunya nyala itu ya, anak-anak bisa langsung teriak, wih berhasil, Iya. gitu ya. Benar-benar menyenangkan. Oke, sudah ada solusi untuk kendala Saudara Umi terkait dengan siswa yang butuh pendampingan. Insya Allah nanti semoga next eksperimennya bisa semuanya bisa ini ya dapat tujuan pembelajarannya. Iya, Bu. Semangat ya Saudara Umi. Iya, terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi.